Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan eh, dapat belajar dengan baik. Oke, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai perkembangan teori atom. Nah, selanjutnya adalah partikel dasar penyusun atom. Di mana sebelum mempelajari partikel dasar penyusun atom ini, Ananda pastinya telah menemukan beberapa bagian yang berkaitan dengan partikel dasar penyusun atom pada model-model atom yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini model-model atom yang telah kita pelajari sebelumnya ini merupakan dasar dari penemuan partikel dasar penyusun atom ini. Nah, dari model-model atom ini kemudian dilanjutkan pengamatannya oleh masing-masing ahli yang kemudian menemukan partikel-partikel dasar penyusun atom yang akan dijabarkan lebih rinci pada materi kita kali ini. Oke, yang pertama kita akan melihat latar belakangnya itu perkembangan model atom dilatari oleh partikel penyusun atom oleh para ilmuwan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui partikel apa saja yang menyusun suatu atom. Oke, partikel penyusun atom secara terperinci akan kita bahas mulai dari elektron, proton, dan neutron. Nah, elektron ini memiliki muatan negatif dan ditemukan oleh Thomson pada tahun 1897. Sedangkan proton bermuatan positif ditemukan oleh Goldstein pada tahun 1886. Nah, ternyata proton ini lebih awal ditemukan dibanding dengan elektron dan neutron ya. Neutron ditemukan pada tahun 1932 oleh James Chadwick. Nah, jadi kita akan masuk pada penjabaran masing-masing partikel penyusun atom ini pada slide selanjutnya. Nah, sebelumnya diperhatikan partikel penyusun atomnya bahwa letak dari masing-masing partikel itu berbeda. Di dalam sebuah atom terbagi menjadi dua, yaitu kulit dan inti. Nah, di dalam dunia nyata, terkadang saya menganalogikan kepada para siswa kita itu bahwa siswa saya berikan analogi seperti buah kelapa. Buah kelapa itu memiliki kulit yang berlapis. Nah, ketika buah kelapanya telah tua, itu tentunya di dalamnya akan terdapat bakal tunas. Nah, itu kemudian saya ibaratkan sebagai inti atom dan kulit kelapa paling dalam itu saya ibaratkan sebagai kulit ke-1 dan cangkang kulit yang keras itu saya ibaratkan sebagai kulit kedua dan kulit ketiganya saya ibaratkan itu adalah sabuk kelapanya. Jadi batok, sabuk, batok, kemudian kelapanya sendiri itu berarti ada 3 lapis kulit ya, 3 lapisan kulit. Nah, seperti itulah ilustrasi atom di dalam kehidupan nyata, di mana mereka atom ini memiliki kulit beberapa lapis kulit seperti pada gambar ya. Ini terdiri dari 3 lapisan kita bisa melihat. Nah, di kulit inilah letak elektron berada. Elektron ini bergerak mengelilingi inti sesuai dengan jalurnya masing-masing. Proton dan neutron berada di tengah nukleus atau inti. Nah, jadi proton dan neutron ini tidak dapat bergerak keluar karena terperangkap di dalam inti atom. Nah, tetapi untuk elektron ini, elektron yang dapat bergerak bebas karena letaknya di luar, yaitu pada kulit. Nah, seperti itu ya, pengenalan mengenai partikel penyusun atom. Nah, kita akan melihat bagaimana partikel penyusun atom ini ditemukan, dimulai dari elektron, proton, dan neutron.
Oke, kita lihat yang pertama. Elektron tadi telah dikatakan bahwa ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897. Namun, penelitiannya ini dilakukan pada dimulai pada tahun 1896 ya. Nah, jadi Joseph John Thomson ini adalah seorang fisikawan Inggris. Nah, ternyata melakukan penelitian bersama dengan rekannya yang bernama John Townsend dan Wilson melakukan beberapa percobaan dan secara meyakinkan membuktikan keberadaan elektron. Nah, jadi eh, percobaan yang dilakukan oleh mereka itu menggunakan tabung kaca dengan menggunakan pompa vakum. Tekanan udara dalam tabung dibuat sangat rendah. Nah, pada kedua ujung tabung tersebut dipasang pelat logam. Pelat logam ini kemudian berfungsi sebagai anoda dan katoda. Nah, tetapi tabung anoda dan katoda ini telah ditemukan sejak 1879 oleh Crookes. Nah, jadi ini kemudian yang digunakan oleh Thomson untuk meneliti keberadaan elektron. Nah, bagian dalam tabung berwarna gelap, tetapi bagian depan tabung berpendar mengeluarkan cahaya berwarna hijau. Nah, cahaya hijau ini merupakan radiasi yang berasal dari katoda. Di dalam tabung tersebut, sinar katoda akan diteruskan menuju layar pendeteksi sinar. Pada percobaannya, Thomson memasang medan magnet pada jalannya berkas sinar. Ternyata hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran sinar pada dinding tabung. Dapat dilihat ya pada gambar di sebelah kiri. Nah, posisi pergeseran sinar tersebut dicatat. Selanjutnya, medan listrik searah dipasang pada pelat untuk melawan medan magnet yang telah ditetapkan. Besar medan listrik diatur agar sinar yang telah bergeser akibat medan magnet dapat kembali pada posisi semula. Nah, sehingga Thomson menemukan bahwa dalam medan magnet, sinar katoda ini dibelokkan. Adapun dalam medan listrik, sinar katoda tertarik oleh lempeng logam positif, tetapi anehnya ditolak oleh lempeng negatif. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Joseph John Thomson ini, dalam medan magnet, sinar katoda dibelokkan. Artinya apa? Artinya bahwa sinar katoda ini bermuatan. Nah, dalam medan listrik, sinar katoda tertarik oleh lempeng logam positif, tetapi ditolak oleh lempeng logam negatif. Nah, kesimpulannya apa? Artinya sinar katoda ini bermuatan negatif. Nah, inilah kemudian yang meyakinkan sekali bahwa ternyata di dalam itu adalah elektron. Karena sinar katoda yang bermuatan negatif. Oke, sinar katoda yang dihasilkan setiap gas ternyata identik. Nah, jadi sebuah partikel yang sama terdapat dalam semua materi. Nah, jadi ini kesimpulan yang sangat mendasar sekali dari percobaan yang dilakukan oleh Joseph John Thomson. Nah, sinar katoda yang ditemukan Thomson tersebut, disebut dengan elektron. Timbul pertanyaan selanjutnya, berapakah massa yang dimiliki elektron? Percobaan Thomson ternyata tidak bisa menjawab hal tersebut. Jadi kemudian ilmuwan lain melanjutkan percobaannya untuk menjawab mengenai massa elektron. Nah, ini dilakukan oleh Robert Millikan pada tahun 1909. Millikan melakukan percobaan tetes minyak. Nah, minyak ini disemprotkan hingga tetes minyak jatuh melalui celah yang terdapat pada pelat bagian atas. Nah, jadi tetes minyak memasuki ruang di antara dua pelat logam yang dipasang sejajar. Nah, Millikan kemudian menggunakan molekul gas helium yang diletakkan di antara kedua pelat
untuk disinari dengan sinar X. Maka ketika sinar X-nya melewati molekul gas helium ini, maka gas helium akan melepaskan elektron. Nah, elektron yang dilepaskan oleh gas helium ini kemudian diikat oleh tetesan minyak. Nah, dari proses percobaan tetesan minyak milikan ini kemudian ditemukan bahwa muatan tetes minyak selalu berupa kelipatan bilangan bulat dari minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, inilah kemudian maka ditemukan eh, muatan dari elektron yaitu minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, dengan mengetahui besarnya muatan elektron, maka harga massa elektron dapat dihitung. Nah, dihitung dengan menggunakan perbandingan yang ditemukan oleh Thomson. Nah, hasilnya itu 9,107 kali 10 pangkat minus 28 gram. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang dari massa elektron ini ketika dikonversi ke satuan massa atom itu sama dengan 0,005489 satuan massa atom. Jadi, akhirnya ditemukan berapa muatan dari elektron dan berapa massa dari elektron oleh Robert Millikan. Nah, ini untuk sejarah penemuan elektron ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sejarah penemuan proton. Bagaimana penemuan proton ini? Nah, proton ini ditemukan oleh Goldstein pada tahun 1886. Goldstein memodifikasi tabung sinar katoda dengan melubangi lempengan katoda. Nah, lempengan anoda dan katoda dalam tabung dihubungkan dengan sumber arus listrik yang searah dan bertegangan tinggi. Oke. Nah, jadi sebelum elektron ditemukan secara pasti oleh Joseph John Thomson ini, Goldstein menerangkan adanya berkas sinar yang berfluoresens pada permukaan dalam tabung sinar katoda. Nah, berkas sinar ini melaju lewat lubang-lubang dalam tabung dan bergerak menuju ujung lain dari tabung yang bermuatan negatif. Nah, artinya, terdapat sinar bermuatan positif bergerak dalam tabung tersebut. Karena kita ketahui bersama bahwa antara kutub positif dan kutub negatif itu akan saling tarik-menarik. Nah, peristiwa terbentuknya sinar terusan dijelaskan oleh Goldstein dalam diagram sederhana eksperimennya. Ini dapat kita lihat pada gambar diagram sederhana eksperimen Goldstein untuk mempelajari muatan positif. Nah, itu ya. Pembuktian adanya proton juga dilakukan oleh Rutherford. Nah, benarkah dugaan Goldstein bahwa dalam atom terdapat partikel yang bermuatan positif? Nah, ini kemudian dibuktikan juga oleh Rutherford pada tahun 1909. Nah, Rutherford memodifikasi tabung sinar katoda dengan mengganti gas helium atau sinar alfa dengan gas hidrogen. Nah, jadi ada pembanding ya, ada pembanding antara penemuan yang dilakukan oleh Goldstein dan percobaan yang dilakukan oleh Rutherford. Nah, penggantian gas hidrogen dengan gas lain menghasilkan sinar yang serupa dengan sinar terusan yang dihasilkan dari berbagai gas. Nah, ternyata hasilnya sama. Nah, sinar yang dihasilkan selalu bermuatan positif dan besarnya merupakan kelipatan dari positif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, jadi ada kesamaan. Ada sebuah sinar yang identik dan muatannya positif 1,6. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa muatannya ternyata muatan positif sehingga akan mendekati katoda. Nah,
Gas hidrogen merupakan unsur terkecil dari gas-gas lainnya, sehingga Rutherford menyimpulkan bahwa muatan partikel positif sama dengan muatan ion positif dari hidrogen, yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, itu ya. Itu merupakan muatan dari proton. Nah, kemudian dilakukan lagi perhitungan untuk mencari massa proton dan diperoleh angka 1,6726 kali 10 pangkat minus 24 gram atau setara dengan 1 satuan massa atom. Nah, itu ya. Jadi satu satuan massa atom itu sama dengan massa proton 1,6726 kali 10 pangkat minus 24 gram. Nah, itu untuk proton akhirnya masuk pada percobaan untuk menemukan neutron. Nah, neutron mengacu dari prediksi atau percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Rutherford pada tahun 1911. Ternyata massa inti atom, unsur itu selalu lebih besar daripada massa proton dalam inti atom. Nah, hal ini memberi keyakinan bagi para ahli bahwa setiap proton dalam inti atom itu pastinya harus ada partikel lain. Partikel ini pasti tak bermuatan karena kita tahu bahwa menurut model atom Rutherford, inti atom itu bermuatan positif. Nah, sehingga pada tahun 1930 Bothe dan Becker menembaki inti atom berilium dengan partikel alfa dan dihasilkan suatu radiasi partikel yang mempunyai daya tembus tinggi. Nah, jadi ini yang melatari. Daya tembus tinggi, kemudian disimpulkan bahwa netral sifatnya dan tidak bermuatan. Nah, massanya ini hampir sama dengan massa proton, tetapi partikel ini disebut dengan neutron dan dilambangkan dengan huruf N kecil. Nah, itu ya. Partikel ini disebut neutron dan merupakan partikel penyusun inti atom. Nah, ini lambangnya, lambang dari neutron, N kecil ya. Nah, sifat-sifat dari sinar neutron ini adalah yang pertama merupakan radiasi partikel yang disebut neutron. Dalam medan listrik atau magnet tidak dibelokkan ke kutub positif atau negatif. Nah, berarti kan sinar ini tidak bermuatan. Maka dikatakan bahwa sinar neutron tidak bermuatan. Massa sinar neutron hampir sama dengan massa sinar anoda, yaitu 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram atau satu satuan massa atom. Nah, ini pada gambar dapat dilihat bahwa rangkaian percobaan yang dilakukan oleh Chadwick untuk menemukan partikel neutron itu terdiri dari sebuah tabung. Nah, di dalamnya itu ada sumber partikel alfa, lempengan logam berilium. Nah, yang kemudian akan kita lihat bahwa ternyata ada radiasi partikel yang disebut dengan neutron dan daya tembusnya itu tinggi, tidak dibelokkan. Nah, inilah kemudian yang menjelaskan bagaimana neutron ini ditemukan. Nah, jadi seperti itu ya sejarah penemuan dari neutron. Nah, kita bisa melihat neutron ini massanya adalah 1 SMA. Ini dilambangkan atau dituliskan di bagian atas, massanya 1 SMA. Oke. Nah, ini untuk penjelasan mengenai penemuan neutron. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi sudah diberikan penjelasannya.
yang disebut dengan neutron. Nah, ini massanya. Jadi massa satu neutron itu sama dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram atau sama dengan 1 satuan massa atom. Nah, neutron ini tidak bermuatan. Nah, sehingga disebut dengan netral. Oke, saya jelaskan kembali bahwa inti atom isinya adalah proton dan neutron. Dan di kulit atom itu ada elektron. Nah, jadi makanya ini kemudian mendasari bagaimana kita mempelajari materi selanjutnya, yaitu konfigurasi elektron. Nah, nantinya di depan itu ada konfigurasi elektron. Nah, Ananda sudah harus memahami betul di mana posisi elektron, di mana posisi proton, dan di mana posisi neutron berada. Karena kenapa? Karena posisinya ini merupakan dasar untuk memahami konfigurasi elektronnya nanti ke depan ya. Nah, kenapa kemudian elektronnya nanti dapat bergerak bebas? Karena posisinya berada pada kulit, di mana nanti elektron itu dapat berpindah, dapat dilepaskan atau dapat diterima dari atom yang lain. Nah, sehingga ini menjadi bagian yang sangat penting di mana Ananda memang betul-betul sudah harus memahami bahwa elektron itu dapat bergerak bebas, tetapi proton dan neutron itu tidak dapat bergerak bebas. Kenapa? Karena posisinya tadi. Nah, posisi proton dan posisi neutron ada di inti, terkungkung di dalam kulit atom. Nah, sementara kulit atom itu nanti akan dijelaskan pada konfigurasi ya, tetapi tidak apa-apa kita berikan pengenalan bahwa kulit atom itu nanti menyesuaikan dengan nomor atom. Jadi ada yang kulitnya 1, ada yang kulitnya 2, ada yang kulitnya 3, dan seterusnya tergantung dari nomor atomnya. Tetapi itu tadi pemahaman mengenai posisi elektron yang harus betul-betul dipahami. Jadi yang dapat berpindah, yang dapat bergerak bebas, yang dapat melompat atau melakukan eksitasi itu adalah elektron. Nah, itulah kemudian makanya ketika sebuah atom membentuk ion atau tidak netral, ion positif ataupun ion negatif, maka di sini yang berperan adalah elektronnya. Nah, elektronnya itu berpindah atau elektron diterima antara atom yang satu dengan atom yang lain, maka akan membentuk ion negatif ketika dia menerima. Nah, ketika elektronnya ini berpindah atau dilepas, maka tandanya itu adalah positif karena dia melepaskan elektron. Jadi, ketika Ananda memang betul-betul telah memahami letak dari partikel penyusun atom ini, maka untuk menentukan berapa jumlah proton, elektron, dan neutron di dalam suatu atom itu sudah tidak sulit lagi, sudah tidak ragu, sudah tidak bisa lagi terkecoh karena memang sudah memiliki pemahaman yang kuat mengenai posisi elektron, posisi proton, dan posisi neutron. Jadi boleh dikatakan yang berubah itu hanyalah elektron, tetapi proton dan neutron itu tidak berubah sama sekali jumlahnya. Meskipun tanda ionnya sampai berapa, sampai 5 atau sampai 3 atau sampai 2 atau berapa, itu tidak akan mempengaruhi jumlah proton dan jumlah neutron. Nah, itu ya Ananda. Nah, ini memang betul-betul harus difahami karena ini merupakan dasar. Itu ya. Oke, nah selanjutnya saya berikan kesimpulan dari partikel penyusun atom ini. Nah, elektron dilambangkan dengan E kecil, huruf E kecil, dan penemunya sudah kita lihat, massa dalam satuan massa atom, dan massa dalam satuan gram. Muatan juga sudah ada, jadi elektron otomatis muatannya negatif ya. Proton dilambangkan dengan huruf P kecil, penemunya
adalah Goldstein dan, massa dalam satuan massa atom, massa dalam satuan gram, dan muatannya. Muatannya pastinya positif. Nah, untuk neutron lambangnya adalah N kecil dan ditemukan oleh Chadwick dengan satu satuan massa atom. Untuk massa dalam satuan massa atom, nah ada massa satuan gram dan muatannya adalah 0. Nah, itu penjelasan mengenai partikel penyusun atom. Semoga video ini bermanfaat. Ananda dapat mempelajari, dapat menyerap dengan baik, dan dapat memahami pembelajaran kita kali ini dengan baik pula. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai partikel penyusun atom. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.